Aku yang kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah untuk kita lapaskan pada hari ini kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kata alhamdulillah juga merupakan bukti kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah, tanda terima kasih kita atas berbagai nikmat-Nya. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah pun juga sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka mendapatkan, mencari, memperbanyak dan memperluas pengetahuan serta wawasan kita, bukan hanya tentang kehidupan akhirat melalui pendidikan agama, tetapi pun juga di pondok pesantren ini kita akan mendapatkan pendidikan umum 100% seperti apa yang diperoleh para siswa baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA atau SMK. Ya. Bagi pondok pesantren yang membuka jurusan khusus, ya. Dan insya Allah anak-anakku tidak perlu pesimis, berkecil hati bahwa kalau kita masuk di pondok pesantren kita akan terkebelakang dibandingkan dengan saudara-saudara anak-anakku yang memilih belajar di sekolah umum. Ya. Prestasi yang diperoleh oleh kakak-kakak kalian sebelumnya yang telah lebih awal menuntut ilmu di pondok pesantren sangat-sangat membanggakan. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku pun juga, khususnya santri baru ini, kalian jangan ketinggalan kereta. Ya. Kami akan pandu nanti apa bakat anak-anakku, insya Allah, ya, melalui pembinaan yang ada, berbagai kegiatan, itu semua akan kita salurkan, kita ajarkan, kita didik. Melalui kesempatan ini, pertemuan awal atau materi pertama, saya dipercayakan oleh panitia untuk membawakan materi dengan tema atau dengan judul karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Apa sih sebenarnya itu karakter? Ya. Karakter itu lebih kurang kalau kita mengatakan watak, sifatnya seseorang, karakternya Siti, ya, karakternya Ahmad seperti ini. Itulah yang kita maknai, kita artikan dengan karakter. Sementara moderasi beragama dimaknai adalah cara pandang kita, cara berpikir kita
atau bagaimana pemahaman kita dalam menuntut agama, mempelajari agama, dan mengamalkan agama, bukan hanya untuk personal kita sendiri, diri kita sendiri, maupun juga dengan keluarga kita, tetapi jauh dari itu, moderasi beragama juga dimaknai bahwa kita harus mempunyai sikap toleransi, menghargai umat lain, menghargai agama lain. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memang telah mengajarkan kepada kita, ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu, silakan. Di negara kita ini dengan sikap sifat, ya, kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu aturan yang patut dan harus kita ikuti, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi antar intern beragama, kita saling menghargai dengan sesama yang mempunyai agama yang sama berupa agama Islam. Toleransi antar umat beragama, kita juga harus saling menghargai orang yang berbeda dengan agama yang kita anut. Kemudian yang ketiga juga toleransi dengan pemerintah. Kita harus menghargai, menghormati, mempercayakan, ya, kepada pemerintah tentang berbagai hal dalam pengaturan bangsa dan negara kita ini. Untuk mencapai semua itu, karakter moderasi beragama dan kebangsaan, di antaranya yang harus kita pahami adalah melalui pemahaman ukhuwah. Anak-anakku tentu sudah pernah mendengar apa itu ukhuwah. Ya. Ukhuwah itu adalah bahasa Arab, artinya persaudaraan, terbentuk dari kata akhon, berarti saudara. Karena sebenarnya kalau kita mau melihat dan membuka lembaran-lembaran sejarah tentang penciptaan manusia itu, pada dasarnya kita mempunyai satu nenek yang sama. Seini nenek yang manuni, seini lato. Hingga roh otak, hingga roh nenek. Siapa nenek kita? Tiada lain adalah Adam dan Hawa. Artinya kita semua bersaudara. Ya. Untuk mencapai, untuk mendapatkan, merasakan kondisi bangsa kita ini betul-betul kita tampilkan karakter kita, sifat kita, watak kita, mengamalkan agama yang kita anut, yang kita percaya, yang kita yakini, yaitu dinul Islam. Ya juga kita menghargai, menghormati orang lain di luar agama Islam atau non-Muslim. Kristen, silakan laksanakan ajaran agama kalian sesuai dengan apa yang kalian pahami melalui ajaran agama Kristen, Hindu, Buddha, dan semua agama yang telah dinyatakan oleh pemerintah layak untuk diterima di negara bangsa kita ini. Kita harus hormati semua itu. Ya. Nah, inilah makna yang hakiki dari moderasi beragama dan
kebangsaan. Persaudaraan itu sendiri kalau kita mau artikan secara spesifik lagi, secara mendetail lagi, bisa kita maknai bahwa persaudaraan adalah ikatan atau pertalian yang mengikat kuat, ya. Pasio yang mengikat kuat, nasioki marek-marek, ya, antara dua orang atau lebih karena adanya kesamaan. Boleh jadi kesamaan itu karena keturunan, ya. Satu bapak, satu ibu, ya namanya saudara. Apakah kita selaku adik, selaku kakak, ya. Kita semua adalah anak-anaknya ayah, anak-anaknya bapak atau ibu, itu adalah saudara kita. Kita harus menumpuk menjadi persaudaraan, ya. Atau boleh jadi bukan anak kandung dari ayah dan ibu, tetapi ada istilahnya sesusuan, ya. Entah itu sepupu kita yang disusui oleh ibu kita, maka itu adalah saudara sesusuan kita, sepersusuan kita, ya. Dan kita wajib harus mengangkat yang namanya persaudaraan, saling menghargai, saling membantu, saling menolong. Nanti kita akan lihat beberapa dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis yang mengharuskan kita untuk menghargai namanya persaudaraan, agar supaya karakter kita betul-betul memunculkan yang namanya persaudaraan, ya. Yang ketiga, boleh juga persaudaraan itu muncul karena kita sama-sama lahir di satu wilayah. Misalnya lahir di Sopeng. Satu ketika anak-anakku nanti, ya, pergi melanjutkan pendidikan ke Makassar, ketemu semua orang Sopeng di situ, ya. Biasanya kita bergabung dalam satu bentuk organisasi, biasa kita istilahkan dengan kerukunan keluarga Sopeng, ya, persaudaraan antara orang-orang Sopeng. Itu karena sama-sama lahir di satu lingkungan, di satu tempat tinggal, ya. Lebih luas lagi di tingkat provinsi, orang Sulawesi, kerukunan warga Sulawesi, ya. Lebih luas lagi mencakup satu negara. Kalau kita keluar negeri, ya, muncul rasa persaudaraan. Kita harus mengikuti itu, sama-sama orang Indonesia, ya. Kita bisa saksikan beberapa kegiatan yang dilakukan perkumpulan orang-orang yang ada di luar negeri, ya, memperlihatkan persaudaraan yang begitu kental, yang begitu bagus, mantap. Itu karena mereka yang percaya saya ini saudara, berasal dari satu negara, yaitu dari Indonesia, dan lain sebagainya, ya, bisa membuat kita harus menjadi persaudaraan. Termasuk diantaranya adalah misalnya kalau kita sama-sama satu agama. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lihat, ya, apa sih landasannya, apa petunjuk Allah, petunjuk Rasul tentang ukhuwah itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antaranya di dalam surah Ali Imran, anak-anak boleh catat itu, dalam surah Ali Imran ayat 103. Siapa tahu nanti ini menjadi bagian dari evaluasi. Coba sebutkan dalil tentang ukhuwah. Apalah memang? Cetak memang, ya. Surah Al Imran ayat 103.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali. Apa itu tali? Yang dimaksudkan di situ adalah tiada lain agama Allah, dinul Islam. Berpegang teguhlah kalian. Artinya melalui agama itu jadilah saudara. Jangan terpisah-pisah. Nah, kalau kalian nanti sudah masuk di pondok pesantren, artinya sudah menjadi satu saudara semua. Kenapa kita dipersaudarakan? Karena sama-sama menganut satu kepercayaan, satu agama, yaitu agama Islam. Karena saya yakin dan percaya tidak ada non muslim masuk belajar di sini nanti. Ya, tidak ada Kristen, tidak ada Buddha, tidak ada Hindu, tidak ada Konghucu, tidak ada aliran kepercayaan. Tetapi semuanya nanti 100% saya aku yakin yang masuk di pondok pesantren nanti, bila mana telah ada kebolehan wabah COVID-19 ini telah berakhir, insya Allah kita sama-sama tetap muka melaksanakan pembelajaran. Maka kita harus menampakkan itu persaudaraan kita. Kita tidak boleh lagi melihat bahwa dia dari batu-batu, dia dari Bangkalala, dia dari Cak Demi. Wah, bukan saudara saya. Tidak. Sudah masuk di pondok satu saudara. Ya. Hanya ada saudara tua, ada saudara muda. Ya. Perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersaudaralah kamu, jangan bercerai-berai, berpegang teguh kepada agama Allah. Apa perintahnya Allah, itu laksanakan. Jangan kamu bercerai. Ya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apa yang kata Allah? Ingat nikmatku, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepadamu dahulu pada masa jahiliyah, karena tidak tahu namanya persaudaraan sehingga terjadi permusuhan. Siapa yang kuat dia menang. Hukum rimba yang berlaku saat itu. Sebelum ada nikmat berupa persaudaraan yang diajarkan oleh Allah yang harus kita lakukan. Ya, siapa yang kaya, ya itu yang hebat, itu yang jago, itu yang kuasa. Siapa yang berasal dari keturunan ningrat, bangsawan, itu yang dihormati. Yang lain dilecehkan, bahkan dijadikan budak. Ya, pada masa jahiliyah. Apa kondisinya? Mereka saling bermusuhan. Melalui ukhuwah Allah mempersatukan kita dengan nikmatnya itu. Diperintahkan kepada kita, ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bersaudara. Jadilah kalian semua bersaudara. Dengan adanya kita bersaudara, itu artinya ya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalau tidak bersaudara, sebenarnya kita sudah berada di ujung neraka, di tepi neraka, di bibir neraka. Tetapi karena nikmat itu ada, persaudaraan itu kita jalin pupuk, Allah membebaskan kita, menyelamatkan kita dari tepi neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita harus berusaha membentuk diri.
Ini moto Rogi Narikomelo Victoria Liane. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Semua membutuhkan bantuan orang lain. Apa ada di antara kita, di antara anak-anakku ini, yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tentu tidak. Kita mendapatkan bantuan orang lain karena wataknya, sifatnya itu memiliki karakter persaudaraan. Artinya orang yang tidak membantu, orang yang menyusahkan orang lain, dia tidak mempunyai sifat persaudaraan. Dan ini harus kita jauhi. Sifat itu harus kita jauhi. Karena kata Allah di dalam ayat itu tadi, orang-orang yang tidak mau menjalin persaudaraan, sesungguhnya dia telah berada di tepi, di bibir pintu neraka. Ya. Di lain ayat juga dalam surah Al-Imran, ya, ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim." Apa kata Allah? Peringatan Allah. Ya. Jangan kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, yang mau hidup sendiri, tidak mau bergabung dalam jemaah, tidak mau bergabung dalam kelompok. Contoh sederhana anak-anakku bisa ambil sapu lidi. Kita bisa menyapu sampah dengan bersih, dengan cepat, bila mana banyak lidi yang kita kumpulkan dalam satu wujud persatuan. Ya. Barulah bisa kita gunakan membersihkan sampah itu. Dan akan ringan kita kerjakan, akan dengan mudah, akan dengan cepat selesai. Tapi coba anak-anak perhatikan, hanya menggunakan satu lidi, satu batang lidi, kemudian mau menyapu, kira-kira apa bisa bersih? Seperti inilah makna apa yang dikehendaki oleh Allah, itu semua untuk demi kebaikan kita. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Ya. Talafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka yang baik. Ya. Sampah menggunakan banyak, sampai mungkin ratusan, lebih kurang 100 lidi kamu kumpulkan, ikat dengan baik, dengan kuat, baru pada menyapu. Maka kamu akan mendapatkan kebaikan, kemudahan. Tapi kalau kamu cerai-beraikan itu tadi lidi-lidi yang lebih kurang 100 dalam satu ikatan yang kuat, maka pasti kamu akan susah. Seperti itulah kondisi yang akan kita rasakan kalau kita bercerai. Oleh karena itu nanti setelah masuk di pondok pesantren harus menyatu. Ada pekerjaan, ya, kegiatan kelompok, jangan memisahkan. Beranilah dan mau bertanya, minta tolong, minta bantuan, bagaimana caranya ini Kak? Seperti apa ini deh? Kita harus bagaimana Pak? Kalau hanya diam saja menyendiri, bagaimana bisa berhasil? Ya, Allah tidak suka orang seperti itu. Berbaur, ya, bekerja sama. Ya. Wa ulaika, kata Allah, lahum adzabun azim. Mereka itu orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Siapa? Yang bercerai-berai, yang tidak mau ikut dalam kelompok. Tolinasi alena jauh pure, lega aja. Kita menganggap diri kita lebih hebat, ya.
Istilah pepatah, di atas langit masih ada langit. Mungkin ada satu hal yang kita kuasai menjadi bagian keahlian kita, tapi beribu-ribu keahlian lain tidak kita miliki, dimiliki oleh orang lain. Ya. Nah, ini pentingnya kita bersaudara, yang memupuk persaudaraan, ukhuwah. Jangan bercerai-berai. Bagaimana dengan prinsip dasar yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW? Ya, pembelajaran seperti apa yang disampaikan oleh Nabi dalam rangka memupuk ukhuwah ini? Di dalam satu hadisnya, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim ahul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Jadi kalau kita menganggap diri kita Muslim, siapapun orangnya, dari Tanale, dari Orkute, dari Takalala, dari Bone, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Irian, kalau dia beragama Islam, dia adalah saudara kita. Ya? Nabi mengatakan Al-Muslim Al-Muslim. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain. La yaslimuhu, tidak boleh melakukan kezaliman kepada yang lain, kepada saudara Muslim. Hanya boleh balik, jangan bohong. Ya. Nanti anak-anakku untuk mempraktekkan ini, kalau sudah masuk di pondok, jangan menzalimi temannya, teman sekamarnya, teman seasramanya atau asrama lain, teman sekelasnya, jangan zalimi. Apalagi kelas lain. Mualib pana de wal permisi itu zalim namanya. Kalau ambil porpenya tanpa minta izin, zalim namanya. Tidak memupuk, menjalin, menghargai dan memelihara namanya ukhuwah persaudaraan. Orang yang tidak menghargai, memelihara persaudaraan, dia berada di jurang neraka, di bibir neraka. Ya. Jadi tolong ingat aja ya. Ingat itu. Kalau saya berbuat zalim terhadap adik-adikku, adik santri, berbuat zalim kepada rekan sekelas saya, apalagi kalau kita melihat orangnya, wah kecil, saya postur saya gede, besar. Banyak biasa orang begitu, santri. Ya. Tapi saya pikir santri baru tidak ada yang seperti itu. Yang biasa rotor sadar nih. Sebab banyak memang anak yang masuk di sini, orang tua masukkan anaknya, nah kami tunggu bengkel. Ya, tapi alhamdulillah di bengkel itu anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaslimu, jangan, tidak boleh menzaliminya, wala yahzuluhu, ya, jangan merendahkannya. Ayo pandang ini tahu, jangan menganggap bahwa ini nggak tahu ya loh, politik ya, anak-anak yang saya ini anak pejabat, anggota dewan, ada tuh anggota dewan. Ya, jangan dengan jabatan seperti itu kita mau membanggakan diri seakan-akan berada di atas langit. Jabatan itu hanya sementara. Kalau kita berbuat baik dalam menjalani jabatan kita, insya Allah selesai nanti menjabat akan dihargai oleh orang. Orang yang kaya melakukan, memanfaatkan kekayaannya dengan baik, insya Allah akan dihargai orang lain.
penghargaan dan penghormatan. Karena orang yang meminta dihormati artinya apa? Ya bukan orang terhormat. Karena dia minta dihormati. Kalau kita terhormat, untuk apa minta dihormati? Ya, kita sudah terhormat. Jadi kalau ada orang mau dipetame, ya bukan orang terhormat itu. Karena nanti merasa dirinya terhormat kalau dipetame. Apapun kondisi yang kita rasakan, kita dapatkan, itu harus suatu anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lupa tadi ini, panitia. Sampai jam berapa saya bicara? Sampai sore bisa ini saya. Sudah ada. Wah, harus pembukaan ini. Sudah ada materi berikutnya, tapi nantilah kita ketemu langsung di pesantren. Ya, saya tidak akan bisa bosan menyampaikan hal-hal kebaikan kepadanya. Bisa 5 menit lagi ya. Nah, Depan habis siang sedikit. Apalagi kata Rasulullah juga jangan meremehkannya. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Berbuat baiknya. Kita harus mencamkan baik-baik ini. Kata Rasulullah, "Kullu muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu." Seorang muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Artinya jangan kita mencoba-coba melakukan satu perbuatan yang menyebabkan darahnya orang keluar. Apakah dicubit sampai berdarah telinganya, dijewer, ya, termasuk juga hukum nanti. Ya. Akan dilarang itu kalau ada anak-anak yang dijewer sampai berdarah. Nanti beritahu saja saya. Selaku kepala madrasah saya akan berikan tindakan tegas. Karena memang ini satu komitmen, satu pembelajaran dari Rasulullah, haram sesama muslim menumpahkan darah muslim yang lain. Ya. Begitupun juga haram kita mencederai kehormatannya, harga dirinya. Hormati. Kita mau menghormati orang lain, artinya kita hormati diri sendiri. Kalau tidak pintar, tidak mau menghormati orang lain, artinya kita tidak juga kita tidak mau menghormati. Dan yang terakhir adalah jaga hartanya. Anjay nama ramparan natai, Andre natai, Propen natai, Wajun natai, Pak. Engkau tuh anak pesantren lah bro. Tapi insya Allah aku yang kali ini nyeren kue materi kue dena mati utama. Termasuk santri lama. Jadi haram miliknya orang kita ambil tanpa seizin dia. Dirampok ini, yang dicuri, dipaksa atau yang lain. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku, karena waktu juga yang membuat kita bisa ketemu kembali, dan waktu juga yang membuat kita harus berpisah karena begitu banyaknya kegiatan yang harus dikerjakan. Intinya, simpulannya yang saya sampaikan adalah siapapun orangnya, dari manapun asalnya, apapun agamanya, ya, satu nenek yang mengenai, setilato yang mengenai, ya, siapa itu? Dia adalah Adam dan Hawa. Ya, insya Allah, kalau ajaran agama apa yang anak-anakku dapatkan di pondok pesantren ini, anak-anakku aplikasikan, lakukan sebagai satu wujud karakter anak-anakku masing-masing. Insya Allah kita akan kembali nanti bisa ketemu dengan nenek kita di surga. Bukankah kita ini penduduk surga? Ya, teman-teman di surga, tempat tinggal kita, kampung halaman kita adalah surga. Karena apa?
inilah yang sempat saya sampaikan kepada anakku. Saya berharap tetap mengikuti kegiatan ini, ya, picu dan pacu dan simak, sehingga betul-betul materi-materi yang disajikan secara maksimal anak-anakku bisa simak dan secara maksimal anak-anakku bisa kuasai. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Qadarullahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anak-anak yang bertanya, silakan angkat tangan. Nanti akan dipandu moderator oleh host, ya, 1-2 orang bisa.